Halo, kembali lagi bersama saya, Pak Yoga. Di sini saya akan membahas materi tentang gerak lurus, khususnya pada submateri gerak vertikal. Nah, pada gerak vertikal ini, pada dasarnya gerak vertikal itu merupakan bagian dari GLBB. Nah, di mata sebelumnya kan GLBB kan khusus untuk horizontal, ini vertikal. Nah, gerak vertikal juga berubah secara beraturan, sehingga dari persamaan rumus gerak lurus berubah beraturan, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT pangkat 2, VT sama dengan V0 ditambah AT, VT pangkat 2 sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dari ketiga persamaan ini, jika masukkan garis vertikal kurang lebih sama, cuman simbolnya yang berbeda. Nah, pada garis vertikal S itu sama dengan diganti dengan H, ketinggian. Kemudian A itu diganti dengan gravitasi. Nah, sudah. Sehingga nantinya di garis vertikal rumusnya akan menjadi S jadi H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT, A diganti gravitasi. Kemudian VT sama dengan V0 ditambah A diganti gravitasi dikali T. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 kali gravitasi kali S. Nah, ini gravitasi. Gravitasi bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Nah, positif jika ke atas, negatif jika ke bawah. Sehingga persamaan ini bisa jadi positif atau negatif, positif atau negatif, positif atau negatif, tergantung dari gravitasinya. Nah, ini persamaan umum gerak vertikal. Sehingga nantinya di gerak vertikal ada tiga jenis, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah, kemudian gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas artinya kan ke atas berarti melawan gravitasi, berarti gravitasinya di sini nantinya itu negatif, sehingga persamaannya tinggal ubah ini V0 dikali T dikurang setengah GT pangkat 2, VT sama dengan V0 dikurang GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GS. Nah, ini persamaan gerak vertikal ke atas. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Ke bawah berarti gravitasinya tidak melawan gravitasi sehingga menilai positif. Jadi persamaannya ini sama dengan ke atas, cuman ini jadi positif karena gravitasinya positif. V0T ditambah setengah GT. VT sama dengan V0 ditambah GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GS. Ini persamaannya. Nah, kemudian gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas syaratnya yang pertama pasti gravitasinya bernilai positif karena kan ke bawah, jatuh bebas ke bawah, tidak melawan gravitasi. Selain itu juga V0 nya sama dengan 0. Nah, gerak jatuh bebas awalnya itu 0 kecepatannya. Biasanya terjadi pada buah di pohonnya jatuh, pohonnya itu kan gerak jatuh bebas. Karena V0 sama dengan 0, berdasarkan persamaannya H sama dengan V0 sama dengan 0. Nah, 0 kali T pasti 0 kan, sehingga hasilnya 1/2 GT kuadrat. Nah, dari sini bisa diturunkan untuk mendapatkan T sama dengan akar 2H per G. Ini cadasnya GT. Nah, kemudian lanjut ke VT. Ini kan 0.
V0 kan 0, berarti sisa GT. Lanjut lagi, VT kuadrat sama dengan 0 kan? Ya 0, berarti sisa 2GS. Atau VT sama dengan akar 2G. Oh maaf, bukan S, ini H ya, ketinggian. Nah, ini cadasnya biasanya. Jadi persamaannya ini, itu kan gerak jatuh bebas. Nah, dari sini materinya sudah selesai. Mungkin saya akan beri beberapa contoh soal. Nah, misalkan contoh soalnya. Untuk contoh soal, misalkan soal yang pertama, seseorang melempar benda ke atas. Nah, ke atas ya kuncinya, dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, batasan ini saja. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa kecepatan saat T sama dengan 3 sekon? Yang kedua, bisa kita cari tinggi saat T sama dengan 3 sekon. Berarti ada 2. Nah, di sini dia kan lempar ke atas. Nah, berarti gerak vertikal ke atas. Dicari kecepatan saat T-nya, berarti VT. Nah, tinggal kita pilih yang mana antara dua ini. Nah, yang jelas diketahui ada V0-nya. Sini kan V0-nya kan 20 meter per sekon. Nah, ada V0 dan ada T. Nah, lebih gampang bisa pakai ini, tapi kan ini kan kuadrat. Langsung saja masukkan. Karena yang cari kan VT, langsung masukkan rumus yang kedua ini. Berarti VT sama dengan V0 dikurang GT. V0-nya 20, G-nya anggap 10, T-nya 3. Sehingga 20 kurang 30 bernilai negatif 10 meter per sekon. Wah, negatif, Pak. Kenapa? Nah, ini kan vertikal ke atas. Berarti kan dari awal bola lempar ke atas. Ke atas nih kan kalau sudah batas maksimum kan dia kan berhenti. Saatnya pasti dia jatuh kembali ke bawah. Nah, kecepatan negatif ini artinya dia sudah berada di sekitar ke bawah. Nah, negatif 10 meter per sekon. Kalau positif dia masih mengarah ke atas. Itu. Kemudian kita cari yang kedua H-nya. H langsung saja masukkan ke persamaan yang ini. V0T dikurang setengah GT pangkat 2. V0-nya 20, T-nya 3. Setengah G anggap 10, T-nya 3 pangkat 2. 20 ke 3, 60. Dikurang setengah kali 10 dapat 5. 3 ke 3, 9. Sehingga 60, 5 kali 9, 45. Sama dengan 15 meter. Nah, itu contohnya. Begitu. Oke. Mungkin saya kasih lagi contoh. Contoh yang kedua. Misal, seseorang menjatuhkan benda dari gedung setinggi 45 meter. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bawah. Nah, ini kan berarti kan gerak jatuh bebas. Nah, dari gedung setinggi menjatuhkan benda dari atas tanpa ada gaya tertentu.
Ya, dalam arti, apa bedanya gag jatuh bebas dengan gag vertikal ke bawah? Biasanya di soal gag vertikal ke bawah itu disebutkan penolnya. Kalau ini kan tidak disebutkan, biasanya masuk ke gag jatuh bebas. Langsung saja cari waktu. Nah ini cadasnya. Cadas tuh cara cadas, T sama dengan 2H per G. Nah, langsung masukkan. Akar 2 hanya 45, G-nya anggap 10. 45 kali 2 akar 90 bagi 10 sama dengan akar coret-coret jadi 9. Akar 9 sama dengan 3 sekon. Begitu. Nah, oh, satu soal lagi. Oke, satu soal lagi lah. Satu soal lagi, contoh soalnya. Misal seseorang melempar apel. Seseorang melempar apel ke atas. Nah, ke atas, vertikal ke atas nih. Dengan kecepatan mula-mula, itu 30 meter per sekon. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, titik tertinggi fokusnya. Nah, berarti kecepatan mula-mulanya kan V0 kan 30 meter per sekon. Gravitasi kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau titik tertinggi ini kan geraknya kan ke atas. Mulanya ke atas, apel gerak ke atas. Titik tertinggi kan di sini. Pada saat titik tertinggi, sebelum jatuh ke bawah ini kan titik tertinggi nih. Tertinggi. Sebelum jatuh ke bawah kan dia sempat berhenti sejenak, sehingga VT-nya sama dengan 0. Begitu. Nah, oleh karena itu kita lanjut di sini. Langsung saja yang ditanyakan berapa waktu. Berarti kita bisa menggunakan persamaan yang ini saja. Nah, ini saja. Supaya gampang. Kalau ini kan ribet kita cari hanya lagi. VT sama dengan V0 dikurang GT. VT-nya berapa? 0. V0-nya berapa? 30. G-nya berapa? 10. Nah, waktunya yang kita cari 0. 30 kurang 10T. Nah, 10T pindah ruas jadi positif. 10T sama dengan 30. T 30 bagi 10 sama dengan coret sikat 3 sekon. Begitu. Nah, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.